Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aben Fawari. Saya akan menjelaskan atau menerangkan pengertian globalisasi. Yang mana yang saya akan menjelaskan pertama adalah pengertian globalisasi secara umum. Seperti yang kita ketahui, globalisasi merupakan interaksi dan juga integrasi di antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dari negara atau bangsa yang berbeda. Dengan kata lain, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lainnya. Menurut Selo Sumadjan, globalisasi merupakan proses di mana sistem organisasi dan komunikasi terbentuk antar masyarakat di seluruh dunia. Menurut Scholte, globalisasi adalah meningkatnya hubungan internasional di mana setiap negara tetap mempertahankan identitasnya, namun saling bergantung satu sama yang lain. Menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan proses meningkatnya ketergantungan antar masyarakat di dunia. Menurut Lawrence A., globalisasi adalah percepatan intensifikasi interaksi dan integrasi antar manusia pemerintah dari negara yang berbeda. Sedangkan menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah suatu benda atau perilaku sebagai ciri setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Baik, selanjutnya adalah karakteristik globalisasi. Globalisasi memiliki beberapa karakteristik seperti 1. Perubahan konsep ruang dan waktu. Memudarnya batas teritorial negara karena kemudahan penduduk dalam bermigrasi. Yang kedua, ketergantungan ekonomi. Perekonomian global mendorong tingginya ketergantungan negara-negara di dunia karena adanya pasar dan produksi ekonomi. Ada beberapa contoh dampak yang kita rasakan sebelum dan sesudah globalisasi. Sebelum era globalisasi, negara belum mengenal kegiatan ekspor dan impor. Sesudah era globalisasi, dalam jurnal analisa dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional 2019, karya Martriati Hini Hermala Dewi, disebutkan bahwa semenjak adanya era globalisasi, negara semakin mudah menjalankan kegiatan ekspor impor, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan suatu negara. Lalu contoh selanjutnya, sebelum era globalisasi, perusahaan bisa dengan bebas mengenalkan barang atau jasa ke dunia internasional, salah satunya lewat promosi media online ataupun lewat kegiatan ekspor dan impor. Dan selanjutnya, sebelum era globalisasi, produksi barang dilakukan dengan cara tradisional. Sesudah era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi penemuan mesin teknologi canggih, sehingga cara kerja manusia termasuk produksi barang jauh lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, inilah karakteristik yang ketiga. Peningkatan interaksi budaya. Melalui media massa, kita dapat dengan mudah melihat dan mempelajari keragaman budaya dari setiap negara di seluruh penjuru dunia. Contohnya adalah, dikarenakan kecepatan internet yang sangat meluas, hal ini membawa dampak positif serta kemajuan perkenalan budaya lokal ke arah yang sangat baik. Seperti sebelum era globalisasi, budaya daerah hanya dapat dikenal oleh penduduk lokal daerah atau nasional. Tetapi sesudah era globalisasi, budaya daerah semakin dikenal, baik tingkat nasional bahkan internasional. Hal ini karena era globalisasi memberi kemudahan bagi manusia untuk mempromosikan budaya lewat media online. Lalu ada juga sebelum era globalisasi, perkembangan teknologi masih terbatas. Sesudah era globalisasi, dikutip dari jurnal Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia 2015, karya Nur Haidah dan Muhammad Insya Musa, masuknya budaya barat menyebabkan teknologi semakin berkembang pesat dan terus mengalami kemajuan. Dan contoh lainnya, sebelum era globalisasi, disiplin masih belum menjadi suatu kewajiban atau masih disepelekan. Sesudah era globalisasi, disiplin waktu semakin diterapkan, bahkan menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah karakteristik yang keempat, yaitu masalah bersama. Contohnya penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang yang bermigrasi. Proses globalisasi. Globalisasi era pramodern terjadi pada tahun 3500 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi.
Proses globalisasi ini terjadi jauh sebelum manusia mengenal teknologi modern, yang mana aktivitas global yang dialami seperti penyebaran agama, jalur perdagangan Silk Road, dan migrasi antar benua. Globalisasi era modern awal terjadi pada tahun 1500 hingga 1600-an. Pada era modern awal, Imperium Maritim Eropa melakukan ekspansi dengan tujuan utama berdagang. Namun, pada praktiknya terjadi kolonialisme pada negara lain tujuan ekspansinya. Modern globalisasi era modern terjadi pada tahun 1850 hingga 1970. Era ini ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional yang dituntut dengan meningkatnya perkembangan bank multinasional, alat komunikasi, serta transportasi yang semakin modern. Globalisasi era kontemporer yang terjadi pada akhir periode modern sampai saat ini, yang mana globalisasi yang terjadi semakin mudah dan cepat dalam membantu kebutuhan manusia untuk mengakses informasi dan mendapatkan kebutuhannya. Globalisasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan dampak positif dan negatif di bidang ekonomi dan juga di bidang sosial. Berikut adalah contoh dampak positif di bidang ekonomi. Contoh yang pertama, memunculnya sikap kreatif dan inovatif produsen lokal agar dapat bersaing di ranah global. Yang kedua, mendapatkan barang dari luar negeri dengan mudah dan harga yang terjangkau. Yang ketiga, bertambahnya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Berikut contoh dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat karena adanya tren dari negara luar atau dunia luar. Yang kedua, kemudahan dalam mendapatkan barang dari luar negeri menyebabkan pasar nasional dikuasai oleh barang-barang impor. Dan yang terakhir, mudahnya warga negara asing masuk ke Indonesia menyebabkan lapangan pekerjaan dalam negeri didominasi oleh tenaga kerja asing. Globalisasi juga menyebabkan dampak positif maupun negatif di bidang sosial. Dan berikut adalah contoh dampak positif di bidang sosial. Yang pertama yaitu perubahan pola pikir masyarakat yang semula kuno menjadi modern. Yang kedua, masyarakat mulai mengenal keberagaman budaya di dunia. Dan yang ketiga, meningkatnya sikap toleransi antar masyarakat. Dan berikut adalah contoh negatif di bidang sosial. Yang pertama, kenakalan remaja yang diakibatkan dari gagalnya memahami modernisasi. Yang kedua, putarnya budaya lokal karena telah terpengaruh budaya luar. Dan yang terakhir, adanya diskriminasi terhadap suatu budaya.